Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Materi hari ini kita masih membahas mengenai implementasi API ya. Jadi hari ini kita akan masih membahas mengenai bagaimana cara implementasi API ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mencoba API yang sederhana, yaitu mengenai login API. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba API yang lain ya, teman-teman ya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah familiar ya dengan API ini ya. JSON placeholder bla 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 slash users ya. Jadi ini API contoh yang returnnya ya, ini langsung aja metodenya get, terus tanpa body parameter apapun kita send seperti ini. Nanti status code 200 akan muncul respon seperti ini ya, teman-teman ya. Akan muncul respon seperti demikian ini ya. Jadi di sini ada JSON respon yang lebih kompleks dari pertemuan sebelumnya ya. Ini kalau di breakdown sedikit ya, teman-teman. Ini saya Ctrl A, Ctrl C, ini saya coba kopas ke Notepad ya. Saya coba kopas ke Notepad seperti ini, lalu coba saya zoom ya, teman-teman ya. Saya coba jelaskan lebih rinci. Yang pertama di sini berbeda ya dengan JSON yang kemarin ya. Kalau kemarin itu JSON object ya, kurung kurawal. Nah, di sini ini JSON array karena dimulai dari kurung kurawal seperti itu ya. Nah, karena dia array berarti di dalamnya ini ada indeks ke 0 ya, itemnya itu indeks ke 0 ya. Nah, ini kalau kita lihat berarti indeks ke 0 itu yang mana sih? Indeks ke 0 itu satu paket ini ya. Ini ada kurung bukanya, terus di sini ada kurung tutupnya. Nah, di sini nih. Jadi inilah data indeks ke 0 seperti ini ya. Nah, berarti kalau kurung kurawal berarti apa? JSON object ya, teman-teman ya. Jadi satu objek ini, satu blok ini adalah indeks ke 0 berupa JSON object seperti itu. Nah, indeks ke berikutnya adalah indeks ke satu, koma, ini seperti array ya, koma berarti ini indeks ke satu ya, teman-teman ya. Jadi satu blok ini adalah indeks ke satu. Terus dan berikutnya ya, ini ada banyak ya kalau saya scroll ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sama ya, ada ID, ada name, username, email ya. Atribut JSON-nya ya, teman-teman ya. Ini ada ID, ada name, ada username, ada email ya. Nah, jadi di sini tugasnya nanti adalah kalian mencoba tutorialnya ya, yang saya berikan ini ya, ID, name, username, email. Nanti yang akan saya sampaikan JSON ini ya. Nah, nanti teman-teman melanjutkan yang bawahnya ya, ada address ya. Ini hati-hati ya teman-teman, ada JSON di dalamnya lagi ya, seperti itu. Terus ada phone, ada website, ada company ya, perusahaannya. Di sini Pak Haji akan jelaskan yang 4 dulu ya, mengambil 4 ya, ID, name, username, sama email, seperti itu. Ya, oke, langsung saja kita implementasikan ya di Android ya. Apa namanya? Ini juga responnya sudah 200 juga. Oke, di sini apa? Ini main activity-nya ya, main activity-nya, mulai dari main activity-nya dulu. Ini Pak Aji buat project baru ya, kalian terserah mengerjakan menggunakan project yang kemarin nggak apa-apa. Ketika user login sukses ya kemarin ya, itu kan kemarin baru tos ya. Ini saya buat notepad dulu di sini pertemuan lalu ya, pertemuan lalu ketika sukses login eh, jangan cuman tos tapi intent ke main menu ya, ke main menu atau ya kita bisa sebut main menu atau homepage bebas lah ya, homepage seperti ini ya. Jadi nggak usah buat project baru ya. Gunakan project sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Gunakan project sebelumnya, di sukses loginnya itu
Jangan cuma tos, tapi intent pindah ke main menu homepage ya. Tolong dibuat seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Di main activity-nya ini nanti, ini di XML-nya ya teman-teman ya. Pak Aji buat di sini satu recycler view ya. Karena datanya tadi berupa array ya, berupa list ya. Nah, nanti kita tampilkan di dalam recycler view seperti itu. Oke, jadi langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu ya. Ini nanti kalian contek aja nggak apa-apa ya. Ada linear layout, terus isinya ada recycler view ya. Pak Aji membuat satu buah model ya, user model ya ini ya. Ini saya klik aja. Jadi kalian klik kanan new Java class ya seperti ini. Kalian berikan nama user model seperti ini. User model ini gunanya untuk apa? Kita akan mengambil JSON yang mana sih gitu ya. Kita akan mengambil JSON yang mana gitu ya. Nah, maka dari itu kita list lagi ya teman-teman ya dari JSON-nya itu. Ini Pak Aji saya kasih contoh ya. Saya berikan contoh ada 4 ya. ID, name, username, sama email. 4 dulu aja gitu ya. Nanti kalian yang melanjutkan yang bawahnya ini. Berarti ID, name, username, sama email ya. Terus di sini buatlah konstruktor ya, konstruktor apa? Ini konstruktor setter ya. Jadi untuk konstruktor setter seperti itu. Oke, ini ada ID, name, username, sama email disetkan seperti ini ya. Nah ini adalah getternya ya, get ID, get name seperti pada konsep enkapsulasi sebelumnya ya. Ini simpel aja seperti ini. Nanti kalau kalian melanjutkan berarti di bawahnya ya teman-teman ya, di bawahnya ini nanti tolong nanti tambahkan ada phone, ada website, ada address ya. Jadi apa namanya? Ini nanti challenge-nya di sini ada JSON di dalam JSON. Kalau ini kan name terus value-nya apa gitu ya. Kalau ini address terus ada JSON objeknya lagi. Nah, ini yang butuh nanti kalian explore ya. Ini saya kasih dulu yang contohnya yang sederhana dulu. Oke. Terus setelah itu kita masuk ke adapter ya, teman-teman ya. Oke, yang berikutnya kita ke adapter ya, teman-teman ya. Ini sudah Pak Aji buat adapter ya. Jadi nanti kalian tinggal contek saja ya, teman-teman. Jadi seperti biasa klik kanan new Java class ya. Kalian kasih nama user adapter seperti ini. Lalu extend-nya recycler view seperti apa namanya di kelas 10 kemarin ya. Di sini saya buat ini konteks ikuti aja ya seperti biasa. Jadi array list ini nanti ya user adapter ini, sorry saya ulangi, user adapter ini itu nanti akan mengolah data user list ya, data user list seperti ini. Ini saya kasih komentar di sini ya, akan diisi oleh activity. Nah, hasil dari API ya. Jadi di main activity ya, tepatnya ya, di main activity nanti kan ada ngehit API itu ya teman-teman ya, berupa array list juga berupa array list, nanti dimasukkan ke user list ini ya teman-teman ya. Jadi list ini ya, user list ini akan diisi dari ya, akan diisi dari main activity yang nanti hasilnya dari API ya, hasil atau respon dari API seperti itu ya. Jadi nanti intinya di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti ada konstruktornya ya, konstruktornya nanti ketika membuat objek nanti ada disuruh langsung memberikan user list ini seperti itu. Untuk selanjutnya ini mengikuti aja ya teman-teman. Jadi ada on create view holder seperti ini. Nanti ada item user ini yang untuk satuannya ya, yang untuk satuannya ya teman-teman ya. Untuk satuannya apa? Nanti saya bukakan. Terus di sini on bind view holder ini untuk yang
set text-nya ya teman-teman ya. Ini diikuti aja. Nggak ada perbedaan sih dengan konsep adapter yang sebelumnya ya. Get item count untuk menghitung berapa itemnya, lalu view holder ini untuk find view by ID-nya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk adapter nggak ada perbedaan dengan konsep adapter sebelumnya ya. Jadi tolong dicermati kembali di materi yang adapter dulu ya, sama plug gitu ya. Nah, ini tadi kalau mau melihat ya, kalian bisa ketik sendiri ya, atau bisa sambil dibuat dengan melihat contoh dari Pak Haji ini, gitu ya. Oke, terus kita abaikan yang user adapter ini, kita tutup aja. Ini activity main juga saya tutup aja. Berarti kita sekarang fokus di ini ya, di sini ya. Jadi yang pertama saya buat variabel global dulu ya, teman-teman. Saya buat variabel global dulu. Oke, yang pertama recycler view ya, rv sorry tadi namanya apa di ini rv data user ya, rv data user, lalu membuat array list ya, array list dari user model ya. Berarti apa? List user gitu aja lah ya. List user sama dengan new array list gini ya. Atau di sini dibuat objeknya dulu saja lah, list user gitu. Nanti untuk initialize-nya, new-nya nanti di tempat lain ya. Di dalam onCreate ini kita initialize ya, initialize new gitu ya. Terus di sini ada adapter ya, berarti user adapter seperti ini. Oke. Baik, seperti ini ya teman-teman. Di sini Pak Haji buatkan satu buah recycler view ya, recycler view, RV data user, terus di sini array list-nya dari user model ya yang sudah kita buat. Terus ini list user ya teman-teman ya, list usernya. Terus di sini user adapternya seperti itu ya. Jadi mengulang sedikit, ini tadi variabel globalnya ya, variabel globalnya. Terus di sini kita buat initialize-nya ya, seperti biasa, find view by ID, terus ini array list kita buat new, seperti itu, lalu adapter ini kita ada dua parameter ya, konteks itu berarti main activity titik this ya, jadi adapter ini itu akan mengatur recycler view di main activity gitu ya. Jadi nempelnya itu di mana sih? Gampangnya seperti itu ya. Gampangnya itu nempelnya itu di main activity titik this ya. Terus ada parameter kedua adalah list user gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah list user kan masih kosong Pak, nggak apa-apa. Jadi list user kan baru saja di new ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lemparkan saja dulu ke user adapter. Nah nanti kemudian ada proses hit API ya. Ada proses hit API yang akan mengisi list user tersebut ya. Dengan respon JSON-nya tadi ya. JSON-nya tadi ya. Jadi ini nggak apa-apa, biarin aja dilempar ke adapter ya. Jadi nanti list user-nya ini akan terisi dengan proses hit API ya. Akan terisi ke list user dari respon JSON-nya tadi gitu ya. Ini sekedar note aja saya hapus ya teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak komen. Nah di sini saya buat get user ya, get users. Nah seperti ini. Terus kita buat metodenya dulu ya, itu masih merah nggak apa-apa, biarin aja. Atau kalau mau kayak gini diklik aja, nanti di merahnya itu create method get users. Nah ini, nah, langsung dibuatkan di bawahnya ini ya. Seperti biasa teman-teman, jadi kita buat new asin tas ya. Ini ya, oke. Terus di dalamnya berarti ada 3 parameter kemarin apa? Parameter pertama untuk processing-nya ya. Do-in background-nya itu, processing-nya itu membutuhkan parameter nggak sih? Nah ini kan enggak ya. Kita tengok API-nya lagi di Postman nggak ada ya, nggak ada disuruh ngapa-ngapain di sini. Berarti di sini adalah
void. Oke. Terus selanjutnya adalah void juga ya, untuk processing juga tidak on pre-execute, tidak ada proses mengembalikan apapun ya, jadi biarkan saja void ya. Terus setelah itu return-nya atau bukan return, respon ya. Responnya nanti string ya, string seperti biasa karena bentuknya JSON ya. Oke. Terus kurung buka tutup seperti ini, titik koma. Nah, jangan lupa ini di execute ya. Kemarin ada yang terlewat ya, execute. Kalau nggak di execute nggak jalan gitu ya. Oke, ini kita pecahkan saja lampunya, implement method, lalu muncul result seperti ini. Oke, ya. Oke, lah yang on pre execute-nya yang mana Pak? Kok belum? On pre sama on post ya. Jadi kita biasakan saja di sini code, lalu override method, lalu bukan override, code implement method ya. Bener ya, override method yang on post sama on pre ya. On post sama on pre ya. Nah ini di oke aja. Nah, seperti ini ya. Ini biar enak urut ya, dari on pre-nya dulu saya pindah ke atas ya guys ya. Saya pindah ke atas biar rapi ya. Nah, seperti ini. Kalau mau tetap di bawah juga nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Nah, di sini saya buat loading ya, seperti biasa, progress dialog, loading gitu ya, loading. Nah, berarti di on post, kebalik ya, on pre-nya yang di atas ya, maaf. On pre-nya yang di atas, ini saya kopas dulu ke sini ya. Berarti do in background-nya di bawah sini ya. Biar urutannya biar enak aja sih. Biar enak aja ya. Berarti di on pre-execute seperti biasa, loading sama dengan new progress dialog gitu ya. Main activity titik this gitu ya. Jadi loadingnya itu di mana sih gitu. Berarti loading set message ya, set message loading data user. Nah, gini ya. Terus loading titik set cancelable false ya, nggak bisa di pencet-pencet cancel gitu ya. Terus loading titik show ya, dimunculkan ya. Nah, do in background seperti biasa ya teman-teman ya. Kita memproses API-nya tadi. Nah, berarti di sini ada try, kita berikan try catch ya, karena nanti kemungkinan ada error seperti itu ya. Oke, berarti yang pertama URL-nya seperti ini. URL sama dengan new URL ya, titik koma. Nah, berarti di sini ada value-nya ya, guys ya. Value-nya kita ngopas aja dari si postman tadi ya. Ini benar-benar di Ctrl A aja, Ctrl C, terus kita kopas ke sini gitu ya. Nah, gini. Oke. Oke, selanjutnya kita buat yang berikutnya ya. Di sini saya ngopas dari yang kemarin ya. Ini di import-import aja. Ini Pak Aji ngopas dari yang kemarin ya. Dicek lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini metodenya get ya, sama seperti yang ada di Postman ya, disamakan ya metodenya get ya. Kalau di pertemuan kemarin yang login itu metodenya post ya. Jadi kita ubah jadi get seperti ini ya. URL connection, HTTP URL connection, open gitu ya. Terus metodenya get. Di sini nggak ada body paramnya ya. Kalau yang minggu lalu kan ada body paramnya itu ya. Nah itu kita abaikan saja. Oke, coding berikutnya pun ini kita tinggal kopas saja ya dari pertemuan sebelumnya ya, teman-teman ya, pakai string builder untuk membuat untuk menampung hasil dari respon JSON-nya itu ya, satu paket ini ya, teman-teman ya. Jangan lupa nanti di return-kan ya, jangan return null ya, atau return petik-petik, jangan ya, nanti malah tidak mengembalikan apapun, seperti itu. Oke. Oke, seperti itu ya. Ini satu paket yang harus dibiasakan ya. Jadi lalu bagaimana di on post execute-nya ya? Di on post execute-nya sama ya. Kita buat try
try catch ya. Catch-nya seperti ini ya. Oke, biarkan aja dulu. Di try ini berarti kita akan mengurai hasilnya ya. Ini S ini nggak jelas ya. Kita ubah jadi respon gitu aja lah ya, respon seperti ini. Jangan SS gitu, jangan nggak jelas ya. Respon. Nah, oke. Berarti kita cek lagi di apa JSON-nya ya guys ya. Berarti ini adalah JSON array ya. Berarti kita buatnya di sini JSON array JSON array user gitu ya, biar enak dibaca ya. Sama dengan new JSON array bukan string ya, respon. Nah, seperti ini ya. Kan responnya ini hasil dari doin background-nya ini kan tadi bentuknya JSON array ya. Ya sudah. Berarti dia pasti apa namanya? Kita masukkan ke sini ya. Dia karena tipenya adalah JSON array. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya, saya ke Notepad. Kita lihat di Notepad ya teman-teman ya. Berarti ini kan itemnya kan banyak ya. Ada 1, 2, 3. JSON array-nya tadi kan itemnya ada banyak ya ini ya. Ini ya JSON array result tadi ya teman-teman ya. JSON array result ini ya. Berarti kan bentuknya kan array ya. Nah, untuk menguraikannya, untuk memasukkannya, kita perlu membuat looping ya. Pakai for aja ya, for itab seperti ini ya. Berarti dimulai dari 0 seperti biasa. Berarti i kurang dari sampai JSON array user titik length ya. Nah, ini yang jangan di hardcode ya. Kita kan nggak tahu jumlahnya berapa ya. Kita langsung aja pakai titik length seperti itu. Nah, di sini kita saya buat komen di sini ya, menguraikan JSON array-nya ya. Sorry, JSON objeknya. Objek per item ya. Nah, per item seperti itu. Nah, hasilnya apa sih? Di item atau indeks ke 0 ya, JSON objek ya. Berarti ini apa namanya? Kurung kurawal ya. Kurung kurawal berarti JSON objek seperti itu. JSON objek. JSON objek gini aja lah ya, sama dengan new JSON object get sebentar JSON object. Oke, kita berarti mengambil dari indeks dari isinya JSON array ini kan berarti ini adalah bagian dari JSON array gitu ya. Ya berarti gini aja, sama dengan new JSON array, bukan JSON array ya, sorry. JSON array user, JSON array user titik get JSON object ya, get JSON object indeks ke i ya. Karena kan sesuai urutannya ya. Ini nanti yang pertama indeks ke 0, ke 1, ke 2. Jadi jangan di hardcode gitu 0 ya. Nah, kemudian di sini kita isikan ke user model ya. User model user gitu ya. User model sama dengan new user model seperti ini. Nah, ini kita titik koma dulu ya. Terus kita di tengah kurungnya ini kita enter ya. Kita isi parameternya. Karena di user model tadi ada berapa parameter, teman-teman? 4 ya. 4 ini kita isi ya, guys ya. Oke, saya tutup lagi. Itu cuma buat reminder. Yang pertama tadi apa? ID ya, teman-teman ya. Berarti JSON object ya. JSON object. Nah, berarti ini ya, dari sini ya, teman-teman ya. Dari sini berarti JSON object ya. JSON object titik get in ya. Kan ID itu kan ID ya yang pertama ya, ID seperti itu, koma. Terus apa lagi? JSON object. Berarti ini kan sudah di sini itu, saya jelaskan sedikit ya, di sini itu sudah di posisi ini ya, ID, name, ya, ini JSON object ya, teman-teman ya. Ini sudah JSON object. Kita tinggal pasang ya, tinggal pasang. Ini di sini saya berikan note ya, biar kalian paham ya. Kita pasang
dari JSON object index ke 0 ya, ke i gitu aja lah ya, ke i, ke user model yang kemudian kita masukkan ke list ya. Nah, berarti ini yang pertama kita masukkan ke user model dulu, gitu ya. Nanti setelah itu dimasukkan ke list, pelan-pelan ya. Ini dari user ke i, ke user model ya. Ini nggak usah wes, tak hapus dulu daripada kalian bingung gitu ya. Berarti get string ya, misalkan apa, name gini ya, koma. Yang tadi name, username sama email ya. Ini kontrol D aja lah biar nggak kelamaan. Berarti ini username, yang ini email gitu ya guys ya. Jadi, nah terus setelah masuk model, kita masukkan ke list. Ya gini ya. Nah berarti apa tadi list user ya, yang array list ini ya, enter titik add, di add apa nih, user model. Nah itu ya. Maka dari itulah nanti eh, yang leane ini ya, yang dinotet aja wes ya, ini ya, yang leane ini nanti masuk gitu ya, sudah masuk ke apa tadi, list user ini ya. Terus plus plus nih, plus plus berarti indeks ke 1 gitu ya. Indeks berikutnya indeks ke 1 berarti si Ervin ini ya, Ervin bla 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 ini ya. Terus plus plus lagi nih indeks kedua. Indeks kedua berarti yang mana? Ini 0, ini 1, ini ke 2 Clementine. Terus plus plus lagi, terus Patricia, terus sampai ke indeks yang terakhir ya, JSON array titik length ya. Seperti itu teman-teman. Lalu kemudian ini di luar apa namanya? Di luar loopingnya ya, jangan di dalam loopingnya ya. Kita tambahkan satu buah kode adapter, user adapter ya, titik notify dataset change. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk info ke adapter kalau ada data baru ini ya. Jadi kayak notify dataset change itu kayak nginfo ke adapter. Nih ada data baru ya, list user ini kan sudah diisi ya, teman-teman ya. Suruh nge-refresh lah. Jadi singkat kata suruh nge-refresh gitu ya. Suruh nge-refresh. Jadi adapternya tuh suruh nge-refresh gitu ya. Ini kan sudah diisi oleh apa namanya? Oleh data-data baru gitu kan. Jadi yang baru tadi, yang sebelumnya tadi masih kosong nggak masalah gitu ya. Nah, oke, itu sih teman-teman, kita coba ya code-nya ya, kita running apakah sudah sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ya teman-teman ya. Oke, biarkan Gradle dulu. Nah, langsung loading ya, langsung loading. Ya ini tergantung dari koneksinya ya guys ya. Oke, sepertinya ada error ya di sini ya. Kita coba stop dulu lalu kita perbaiki ya karena kok for lever ini ya. Yang pertama di sini adapternya Pak Aji ada yang kurang ya. Setelah membuat new ini tolong tambahkan coding berikut ya. Set layout manager ya, set layout manager sama set adapternya ya. Tadi ada yang kurang. Mohon maaf, tolong ditambahkan di import class seperti itu. Ini tadi loading show, do in background aman. Oh ternyata di sini ya teman-teman ya, loadingnya belum kita dismiss ya, loading titik dismiss ya. Jadi kita sembunyikan dulu ya. Jadi loadingnya masih muncul terus. Oke. Nah ini ya, ini sudah muncul data-datanya ya. Baru 3 ya datanya ya. Ada nama, ya username, apa tadi?
ID-nya nggak ditempelin ya, ngapain ya. Jadi cuman disimpan aja ya. Ada name, username, sama email ya guys ya. Nah, ini ada tugas kalian ya. Ini saya catat di sini. Tugas kalian, tugas kalian get other JSON ya, other JSON ya. Seperti yang sudah Pak Haji sampaikan tadi, ini kan baru yang ID, name, username, email ya. Ambillah yang semuanya ini ya, address, phone, sama company ya. Nah ini mungkin kalian bisa explore ya, bagaimana cara mengambil JSON di dalam JSON lagi gitu ya. Kalau ini kan enak ya, get JSON string gitu ya, get JSON string. Nah ini nanti ada apa namanya ini ya, JSON di dalam JSON seperti itu. Itu tugasnya ya. Kalau nanti yang dinilaikan hanya ini berarti salah gitu ya. Jadi tampilkan seterusnya ya teman-teman ya. Nggak usah apa namanya tidak perlu didetail ya. Tampilkan semuanya di RV-nya ya, di recycler view-nya seperti itu. Oke, teman-teman, itu apa pengembangan lebih lanjut ya dari materi apa namanya implementasi API ya. Jadi kita sudah kalau yang doing background-nya ini saya simpulkan sih aman ya. Jadi nggak terlalu apa namanya banyak perubahan. Mungkin hanya di hati-hati di get-nya tadi ya, di get sama apakah ada body param ya. Kalau get kan ini kita nggak kasih apa-apa seperti itu. On pre-execute juga akan selalu seperti itu ya, cuman nge-loading doang ya teman-teman ya. Terus on post execute-nya ini ya, yang nanti akan bervariasi ya sesuai dengan respon JSON-nya itu. Oke, terima kasih. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Nanti tugasnya kalau sudah selesai bisa dinilaikan. Yang ini ya, tugasnya nanti saya nilaikan. Terima kasih.